Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu base path routing. Nah, ada beberapa hal yang nantinya akan kita coba sama-sama pelajari ya. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa itu routing. Kemudian kita baru masuk ke base path routing, dan yang terakhir nanti kita akan coba membahas sedikit tentang administrative distance. Karena ketiga hal ini itu akan saling berkaitan ya, utamanya nanti pada saat kita membahas tentang bagaimana konfigurasi routing, baik itu routing statis maupun routing dinamis. Oke, kita langsung saja membahas tentang tema yang pertama, yaitu routing. Jadi apa sih itu routing ya? Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah paham tentang apa itu routing. Jadi kalau kita bicara routing itu adalah proses merutakan ya. Jadi proses merutakan paket ataupun data yang dia berasal dari pengirim menuju ke destination-nya, dan tentunya dengan menggunakan perangkat router ya, karena prosesnya sendiri namanya routing. Nah, karena perangkatnya menggunakan router, jadi proses ini akan bekerja di layer 3. Nah, proses routing ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, dan tentunya dengan menggunakan pengalamatan berupa IP address. Nah, itu kurang lebih definisi singkat tentang apa itu routing ya. Jadi proses merutakan paket di mana dia menggunakan perangkat yang namanya router, tentunya bekerja di layer 3 dan merupakan ataupun bekerja berdasarkan pengalamatan IP address. Kemudian kita akan langsung membahas tentang base path of routing. Nah, tentunya dari definisi routing tadi itu kan proses merutakan ya, bagaimana router itu nanti akan memilih kira-kira jalur mana yang paling bagus begitu ya, paling cepat untuk data itu bisa disampaikan. Nah, tentunya ada beberapa proses untuk memilih jalur yang terbaik tadi. Nah, dalam routing ini akan ada suatu proses untuk menentukan jalur atau path yang akan digunakan dalam mengirimkan data. Nah, parameter yang digunakan itu ada dua jenis ya, kalau mau kita coba jabarkan. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan metrik, dan yang kedua itu menggunakan administrative distance atau biasa kita kenal dengan nilai AD. Nah, untuk yang metrik sendiri itu ada beberapa parameter juga ya yang termasuk dalam kategori metrik ini. Yang pertama adalah hop count, kemudian ada cost, kemudian ada bandwidth, load, delay, dan reliability. Tetapi yang sering kita jumpai itu biasanya yang hop count ataupun yang cost. Oke, kita langsung saja coba membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hop count. Nah, hop count itu disebut juga sebagai distance factor ya, dimana merupakan pemilihan jalur dengan menggunakan jarak lompatan yang terdekat. Jadi pokoknya jalur itu nanti akan diambil dengan melihat jarak yang paling dekat atau lompatan router yang paling dekat. Tidak peduli apakah nanti jalur tersebut nantinya akan macet ataupun padat atau tidak, pokoknya dia akan melewati hop yang paling sedikit ya, dan jarak yang paling dekat. Nah, biasanya routing ini yang menggunakan hop count ini adalah yang masuk kategori distance factor ya, diantaranya ada RIP. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada topologi di mana ada 5 buah router, kemudian ada PC1 dan PC2. Nah, dari topologi seperti ini berarti kan kita sudah bisa melihat kira-kira data itu akan lewat jalur mana. Tentunya dia lewat jalur atas ya, karena jumlah router yang dilewati itu lebih sedikit, artinya hop count-nya lebih kecil, yaitu 1, 2, 3 daripada lewat yang di bawah, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jadi tentunya nanti paket yang dikirimkan baik itu dari PC1 menuju PC2 ataupun sebaliknya, pasti dia akan melewati jalur yang atas ini, karena konsep dari distance factor itu adalah pokoknya dia mengambil jarak yang paling dekat. Nah, berikutnya adalah cost ya. Nah, kalau cost ini konsepnya adalah dia akan mencari jalur yang mempunyai nilai cost paling rendah atau terendah begitu. Jadi misalkan jalur yang dilalui itu jauh ya, perlu untuk melewati beberapa hop atau beberapa titik begitu,
Akan tetapi kalau misalkan cost-nya itu lebih sedikit, cost-nya lebih kecil, itu maka jalur itulah yang akan dipilih. Nah, misalkan masih menggunakan topologi yang sama di sini contohnya, tapi dalam hal ini contohnya ini menggunakan routing OSPF ya. Nah, di sini kita ibaratkan di router ini ke bawah itu cost per routernya atau cost tiap jalur router ini dia mempunyai cost 5. Maka kalau ditotalkan dia akan ada 15 costnya. Berbeda dengan apabila dia lewat atas ya, karena setiap jalur ini dia mempunyai cost 10. Maka kalau ditotalkan dia akan menjadi costnya 20. Nah, oleh karena itu, karena dia menggunakan parameter cost ya, makanya dia akan mencari ataupun memilih nilai cost yang lebih kecil. Nah, karena itu nanti paket dari PC1 menuju PC2 nanti akan dilewatkan dari jalur yang di bawah. Nah, itu sedikit konsep tentang cost ya. Nah, kemudian ada juga parameter bandwidth ya, yaitu dengan cara ini router akan memilih jalur basepath-nya menggunakan jumlah bandwidth yang paling besar. Jadi router akan menggunakan parameter ini sebagai jalur yang akan dipilih ya. Dan biasanya routing yang menggunakan bandwidth ini adalah salah satunya adalah EGRP ataupun EGRP ya, yang mana dia Cisco proprietary. Berikutnya adalah load ya. Nah, kalau kita bicara load itu kan sama aja dengan istilahnya beban ya. Jadi nanti router akan memilih beban terkecil yang akan dijadikan sebagai basepath-nya. Jadi semakin kecil beban itu yang harus ditanggung, maka jalur itu juga akan semakin untuk digunakan atau dipilih. Nah, jenis routing ini biasanya juga yang menggunakan load ini juga jenis EGRP ya. Dan kemudian delay. Nah, delay ini bisa dibilang adalah waktu pemrosesan. Jadi router akan memilih waktu yang terkecil untuk menjadi jalur terbaiknya. Nah, routing yang menggunakan parameter ini ada EGRP dan EGRP. Kemudian ada juga reliability ya. Nah, reliability itu bisa dibilang keandalan ya, bagaimana router nanti akan memilih jalur yang nilai reliability-nya tertinggi untuk dijadikan basepath. Kemudian untuk contohnya ada juga di sini EGRP. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang administrative distance, di mana ini juga salah satu faktor dalam router itu mengambil ataupun menentukan basepath-nya ya, dalam mengantarkan paket dari sumber ke tujuannya. Nah, administrative distance ini sebenarnya hampir sama dengan metrik ya yang tadi sudah kita bahas, akan tetapi yang membedakan adalah kalau nilai AD ini digunakan apabila ada dua protokol routing yang berbeda berjalan secara bersamaan. Maka nanti akan dipilih nilai AD yang paling kecil. Jadi semakin kecil nilai AD, maka itulah yang menjadi jalur yang akan dipilih ya, atau basepath-nya. Nah, ada acuan yang memudahkan kita ya. Di sini ada tabel yang mana memang nilai AD itu sudah menjadi bawaan dari setiap jenis routing ini. Misalkan kalau static routing, dia pasti nilai AD-nya adalah 1. Kemudian ada EGRP itu 5, external BGP 20, sampai dengan yang terakhir itu ada internal BGP itu 200 ya. Tapi mungkin yang sering kita praktekkan dalam pelajaran ataupun dalam diskusi di sekolah misalkan ya, itu biasanya kan static routing, kemudian eBGP ya, external BGP, kemudian ada juga EGRP dan OSPF ya. Biasanya itu yang kita praktekkan. Tambah juga mungkin ada beberapa RIP ya, RIP versi 1 ataupun RIP versi 2. Nah, inilah sebenarnya bisa menjadi acuan kira-kira mana yang nantinya akan dipilih oleh router dalam menghantarkan paketnya ya, kaitannya dengan pemilihan basepath-nya tadi. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah semakin kecil ya, semakin kecil nilai AD, maka semakin dia akan dipilih menjadi jalur terbaik atau basepath-nya. Nah, contohnya di sini, nah misalkan ada dua jenis routing yang berbeda berjalan secara bersamaan seperti ini ya. Kemudian pastinya di sini router itu akan memilih nilai AD yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini ada EGRP dan OSPF.
nilai AD dari EGRP kan dia 90 ya, lebih kecil dari SPF, maka nanti paket itu akan dilewatkan atau ke atas nih yang jalurnya EGRP. Nah, jadi seperti itu konsep dari bagaimana router menentukan kira-kira jalur yang harus dia ambil untuk mengantarkan data ataupun paketnya itu kemana. Jadi ada dua faktor ya, menggunakan metrik ataupun menggunakan nilai dari administratif distance. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.